Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faris Arfandi. Di sini kita akan memasuki bab yang ke-13 ya teman-teman, yaitu controlling access to files. Jadi materi yang kita akan pelajari yaitu basic Linux permission, user group order, change ownership, change permission, execute permission, review chmod, chmod dengan number, dan chon pada direktori ya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu basic Linux permission. Di sini kita langsung saja masuk ke Debian dan kemudian masuk ke terminal. Jika saya ls di sini saya memiliki beberapa direktori dan file ya teman-teman. Untuk lebih lengkapnya bisa kita masukkan perintah ls-la. Nah, apa maksudnya d, rwr, x, dan strip rw, strip r? Jadi ini adalah hak akses ya teman-teman. Jadi ini adalah permission. Untuk yang depannya strip ini menandakan sebuah file, dan kalau depannya D itu directory ya teman-teman. Jadi apa maksudnya rwx? Langsung saja kita bahas. Jadi jika kita memiliki akses atau permission read pada file, kita bisa membuka file tersebut. Jika kita memilikinya pada directory, kita bisa melihat list directory tersebut. Jika kita memiliki permission write pada file, kita bisa memodifikasi file tersebut, dan jika kita memilikinya di directory, kita bisa membuat ataupun menghapus file tersebut ya teman-teman. Jika kita memiliki akses atau permission execute pada file, kita bisa merunning file tersebut. Jika kita memiliki permission execute pada directory, kita bisa memasuki ataupun cd ke directory tersebut ya teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk ke materi yang kedua, yaitu user group order. Apa maksudnya? Jadi di sini adalah user group order ini Arfandi di sini itu menandakan user kita ya teman-teman, dan yang di belakang ini adalah grup kita. Jadi yang di depan user kita itu memiliki akses atau permission yang full ya teman-teman, yaitu rwx. Kita bisa membuka, mengubah ataupun merunning. Kalau yang tengah x dan r itu adalah permission untuk grup kita ya teman-teman. Jadi yang user satu grup dengan kita bisa mengexecute dan membuka ya teman-teman atau read. Kalau order itu hanya bisa x. Jadi yang permission pertama untuk user, kedua untuk satu grup, dan yang terakhir untuk order ya teman-teman. Oke, di sini kita akan memasuki materi yang ketiga, yaitu change ownership ya teman-teman. Pertama di sini saya akan membuat file baru dulu, yaitu touch. Misal saya mau bikin new file gitu ya teman-teman. Oke, yang kedua kita harus membuat user baru ya teman-teman. Karena di sini saya sudah membuat user baru, bisa kita lihat di home. Di sini saya sudah membuat dua user baru, yaitu owner dan user baru. Di sini saya akan memakai yang user baru saja teman-teman. Oke, kita masuk ke Arfandi dulu. Jika kita ls-la, di sini yang new file itu hak kepemilikannya masih Arfandi ya teman-teman. Kita akan mencoba merubah menjadi hak kepemilikan yaitu user baru. Caranya perintahnya chon. Kita masukkan user yang akan diganti kepemilikannya yaitu user baru. Titik 2, masukkan grupnya juga user baru. Kemudian nama filenya new file. Oke, kalau kita ls-la lagi, di sini sudah berganti ya teman-teman hak kepemilikan dari new file ke user baru ya teman-teman, dari Arfandi ke user baru. Di sini kita akan memasuki materi yang selanjutnya, yaitu change permission. Langsung saja kita masuk ke terminal. Yang pertama teman-teman membuat file dulu ya teman-teman.
Karena di sini saya sudah membuat file yaitu permission.txt, di sini saya tinggal mengubah permissionnya. Misal untuk group dan other ini hanya terdapat write ya teman-teman, kita akan menambahkan write ya teman-teman. Perintahnya chmod g plus w permission.txt. Lalu kita ls-l kembali, di sini sudah berubah ya teman-teman. Untuk yang satu grup sudah bisa untuk write. Sekarang kita masuk ke root dulu. Di sini saya akan mengakses dari user baru ya teman-teman. Oke, di sini saya langsung cd di slash, lalu saya ls, dan saya akan coba mengubah file permission.txt dari sini ya teman-teman. Nano permission.txt. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Misal saya coba 1, coba 2, lalu Ctrl X, Y, enter. Kalau oke, lalu kita exit. Kalau saya get permission.txt dari Arfandi ini sudah ada ya teman-teman. Tandanya kita sudah berhasil. Oke, kita akan memasuki bab yang selanjutnya yaitu execute permission ya teman-teman. Jadi execute permission pertama kita masuk ke root dulu, kita masukkan passwordnya. Sebagai contoh saya akan masuk ke directory home -la. Di sini saya sudah memberikan execute di user Arfandi ya teman-teman. Jadi ketika saya masuk ke user baru, lalu di sini saya masuk ke directory Arfandi, itu bisa ya teman-teman. Oke, kita sudah berhasil. Perintahnya untuk membuat execute pada group dan other adalah ini ya teman-teman. Chmod g plus x, lalu nama directory ataupun usernya ya teman-teman seperti ini. Dan untuk other sama, hanya saja berbeda di sini teman-teman, o plus x dan nama usernya ya teman-teman. Oke, kita akan mencoba execute sebuah file ya teman-teman. Misal di sini saya buat file dulu, touch c.sh ya teman-teman. Oke, kita ls-la. Di sini permissionnya saya tambahkan dulu ya teman-teman, permissionnya yaitu chmod o plus x. Jadi user kita bisa mengexecute c.sh ya teman-teman. Oke, di sini sudah berubah ya teman-teman. Saya di sini akan mengubah file itu dengan perintah echo spasi .2 hello world, lalu Ctrl X, Y, enter. Untuk merunningnya saya /c.sh ya teman-teman. Oke, dan di sini saya sudah berhasil merunning file tersebut. Oke, kita akan memasuki materi yang selanjutnya yaitu review chmod ya teman-teman. Pertama kita Ctrl L dulu, kita bersihkan. Jadi untuk perintah chmod itu misal kita ingin menambahkan write pada user itu u plus w ya teman-teman. Jadi kalau untuk itunya, untuk permissionnya itu kayak w sama dengan write, read itu r, kalau execute itu x ya teman-teman. Dan untuk group itu g, user itu u, dan
order itu O ya teman-teman. Jadi misal kita ingin menambahkan write pada grup itu G plus W. Jika kita ingin menambahkan execute pada grup itu chmod G plus X. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya kita hanya menghafalkan G, W, G, U, dan O, kemudian W, R, dan X saja teman-teman. Itu sesuai kebutuhan kita ya teman-teman. Oke, kita akan memasuki materi yang selanjutnya, yaitu chmod dengan number. Jadi chmod dengan number itu kita bisa mengubah permission menggunakan number ya teman-teman. Misal di sini saya akan membuat file dulu, touch number. Di sini saya ls-la. Nah ini ya teman-teman, permissionnya itu untuk user RW, untuk grup R, dan untuk other itu R ya teman-teman. Saya akan merubah, misal di sini itu, jadi untuk execute itu sama dengan 1, kemudian write sama dengan 2, dan read sama dengan 3 ya teman, 4 ya teman-teman. Seperti itu. Jadi misal saya chmod ini ingin saya full menjadi rwx, lalu rw dan rx. Jadi 7. Kemudian ini rw tinggal ditambahkan r tambah w sama dengan 6, lalu rx ya teman-teman. Jadi 3. 7, 6, 3 ya teman-teman. Oh, kita tambahkan nama filenya dulu. Oke. Di sini saya ls-la kembali, dan di sini sudah berubah menjadi seperti yang kita inginkan ya teman-teman, yaitu rwx, rw, dan wx ya teman-teman. Bukan rx, sorry saya tadi salah ngomong. Oke, misal kita ingin merubah lagi, kita tinggal mengulangi lagi perintah yang tadi, dan kita ubah saja ininya, nomornya ya teman-teman. Di sini misal saya ingin hilangkan X-nya, berarti di sini 6, lalu RW saya hanya ingin R saja, yaitu 4, lalu di sini WX saya hanya ingin X1. Kalau saya ls-la kembali, harusnya sudah berubah lagi. Oke, di sini betul saja sudah berubah, yaitu RW, R, dan X saja teman-teman. Oke, kita akan memasuki materi yang selanjutnya, yaitu chown pada directory ya teman-teman. Di sini misal saya bikin directory dulu, mkdir dir1. Kita ls sudah ada ya teman-teman, dir1. Kemudian kalau kita ls dir1 tidak ada ya teman-teman. Masih kosong. Lalu saya buat lagi directory di dalam dir1, yaitu dir1. Ini saya menggunakan absolute path dir2 ya teman-teman. Kalau kita ls dir1 itu sudah ada dir2 ya teman-teman. Jadi misal saya ls-la dir1 itu kepemilikannya Arfandi ya teman-teman. Di sini saya akan merubahnya ke kepemilikan user baru ya teman-teman. Kita masuk root dulu, lalu ls di sini ls-la. Oke, kita akan ubah dir1 kepemilikannya menjadi user baru ya teman-teman. Perintahnya adalah chown user baru -2 user baru, lalu nama direkturnya teman-teman dir1. Nah, kalau kita ls-la kembali, di sini sudah berganti ya teman-teman. Tapi bagaimana dengan dir2 ya teman-teman? Kita masuk dir1 dulu,
Kemudian di sini kita ls min l. Di sini masih dir 2-nya masih milik Arfandi ya teman-teman. Bagaimana saya ada cara untuk mengatasinya agar lebih mudah ya teman-teman. Jadi direktori yang di dalamnya akan otomatis berubah mengikuti yang direktori induknya ya teman-teman. Misal saya cd dulu, kita cd ke /home lagi, kemudian masuk ke Arfandi dulu. Nah, di sini misal saya ubah lagi ya teman-teman, ch on. Kita cek dulu. Oke, di sini sudah berubah lagi ya teman-teman. Caranya seperti ini teman-teman. Ch on. Di sini kita tambahkan min R besar ya teman-teman, min R besar. Lalu usernya kita misal user baru, -2 user baru, kemudian nama direktorinya. Ketika kita lihat dir 1 itu dir 2-nya juga otomatis terganti ya teman-teman, user baru. Kalau kita cd, kita masuk ke home dulu. Kemudian kalau kita ls min l di sini itu juga yang dir 1 sudah terganti ya teman-teman. Oke, kita akan memasuki materi yang selanjutnya, yaitu chmod pada direktori ya teman-teman. Jadi misal saya keluar dulu dari root. Di sini saya bikin direktori ya, chmod test. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman chmod test. Di sini direktorinya. Kalau saya ls min l, di sini chmod test itu rwx, kemudian rx dan rx ya teman-teman. Di sini saya akan mengubah permissionnya dengan perintah chmod, kemudian kita akan merubah di sini menjadi rw, lalu x dan x ya teman-teman. Jadi di sini user kita kurangkan x, lalu grupnya kita kurangkan r, dan ordernya juga ya teman-teman kita kurangkan r. Jadi nanti hanya execute saja bisanya teman-teman. Kalau kita ls min l kembali, oke, di sini sudah berubah ya teman-teman menjadi rw, x dan x saja teman-teman. Oke, mungkin segitu saja video saya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.